Minggu yang lalu saya mencoba menyampaikan apa yang saya sampaikan sedikit setelah Bu Esther atau Bu Tete selesai menyampaikan firman. Saya hari ini mau bahas dan sekaligus mau melanjutkan khotbah saya tadi pagi. Saudara, kita ini hidup di zaman yang sebetulnya seperti di kitab abad pertama, di kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Hidup di zaman seperti apa, Pak? Itu adalah hidup di zaman banyak sekali penyesatan. Kalau saudara baca kitab 1 Yohanes dan kitab 2 Yohanes dan kitab 3 Yohanes yang ditulis oleh Rasul Yohanes, murid terakhir dari Tuhan Yesus yang mati menurut saya. Dan sempat katanya sejarah mencatat dia digoreng, saudara. Dan dia tidak mati dan akhirnya dia dibuang di Pulau Patmos. Dan hari itu dia menulis satu kata yang sangat signifikan di zaman itu dan itu sangat berarti buat zaman kita. Dan itu relevansi sekali seperti apa yang kita alami hari-hari ini. Banyak sekali penyesatan di mana-mana. Dan sekarang bagaimana Pak kita bisa mengetahui itu yang dari Tuhan atau tidak? Selain saudara melihat dari kacamata seperti apa kata firman Tuhan. Kalau semua yang bertentangan dengan firman, saudara abaikan saja. Pengajaran apapun yang tidak sesuai dengan Alkitab, saudara abaikan. Bahkan kalau bertentangan dengan Alkitab, saudara abaikan. Karena Alkitab tidak bisa dibantah. Alkitab adalah ucapan Tuhan yang ditulis oleh para nabinya. Tapi kalau misalnya sesuatu yang diucapkan oleh hamba Tuhan, sekalipun hamba Tuhan itu diurapi, dipakai Tuhan luar biasa, dan perkataannya tidak ada di Alkitab, yang diceritakan tidak ada di Alkitab, tapi tidak bertentangan dengan Alkitab, ya saudara simpan di hati. Kemungkinan itu terjadi ngalami, tapi memang tidak tertulis, tapi tidak untuk publik, untuk umum. Nah, di zaman-zaman itu sekitar 2000 tahun yang lalu, saudara bayangkan kalau kita hidup di zamannya Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Andreas, Yakobus dan 12 murid Tuhan Yesus. Kita melihat Tuhan Yesus secara kasat mata, kita bisa pegang tangannya. Bahkan Yudas pun siap mencium pipi daripada Tuhan Yesus untuk menjual Tuhannya. Dia melihat bagaimana Rasul Petrus itu melihat Musa dan Elia di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus di gunung Transfigurasi. Dan hari itu mata Petrus memandang Elia dan Musa. Dan dia berkata, aku bangun kemah di sini Tuhan. Satu untuk engkau, satu untuk Elia, Musa dan engkau sendiri. Hari itu Petrus melihat dengan kasat mata. Dan kemudian Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan dia berkata, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Dan dia jalan di atas air. Walaupun nanti ujungnya dia tenggelam. Dan Petrus dan 12 murid yang lain melihat Tuhan Yesus memecahkan 5 roti dan 2 ikan dan memberi makan untuk 5.000 orang laki-laki. Dan diperkirakan sekitar 20.000, belum termasuk anak dan wanita. Dan Tuhan Yesus dan Petrus dan murid yang lain melihat Lazarus disuruh keluar dari kubur. Keluar! Dan Lazarus keluar dengan tubuh dibalut seperti mumi keluar dari kubur. Itu dia lihat. Dan Petrus kemudian dia melihat, dia pergi ke kubur Tuhan Yesus. Dia melihat Tuhan Yesus membangkitkan pemuda di Nain yang janda, seorang janda yang punya anak pemuda dan mati di kota Nain. Dan Tuhan Yesus melawat di kota itu dan pemuda itu bangkit. Dan Petrus juga pergi ke kubur. Dan Maria Magdalena berkata, kuburnya kosong. Dan aku berjumpa dengan malaikat bahwa dia telah bangkit. Dan Petrus menjumpai di kubur itu kosong. Dan dia tidak ketemu dengan Tuhan. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang mengusik. Pada saat Petrus sudah melihat Tuhan Yesus secara kasat mata. Dia bisa memegang, bahkan menyentuh hidup badan Tuhan Yesus. Dia bisa 3,5 tahun berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi pada saat di masa yang krusial, saat masa yang genting, tiba-tiba ditanya seorang anak kecil berkata, Om, kamu kan yang bareng sama Tuhan Yesus kan? Dia bisa menyumpai, menyerapai. Dia berkata, aku gak kenal. Sumpah deh, aku gak kenal dia. Kok bisa, saudara?
Yudas yang sama yang melihat Tuhan Yesus secara kasat mata, tiba-tiba dia jual Tuhannya dengan 20 keping perak dan akhirnya dia menyesal. Dia lemparkan 20 keping perak itu di bait Allah. Dan pada saat Tuhan Yesus seorang diri di kayu salib di Taman Getsemani ditangkap oleh perwira Romawi. Hari itu semua muridnya lari dan bahkan ada yang telanjang. Saudara bayangkan ini Rasul 12 yang Tuhan akan menitipkan kekristenan kepada mereka. Di masa yang genting mereka tiba-tiba meninggalkan Tuhan seorang diri. Dan Tuhan Yesus harus jalan naik di atas kayu salib seorang diri. Tidak ditemani siapapun. Kalau mereka yang bisa menyentuh, melihat tanda mujizat dan semua yang dilakukan Tuhan Yesus dengan with on his eyes, dengan kedua belah mata mereka menyaksikan, mereka nonton, bahkan bangkit. Mereka nggak percaya. Bagaimana dengan orang Kristen? Yang kita percaya karena kita tidak melihat, betul? Berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Jangan-jangan kekristenan kita hanya berumur 2 minggu. Saudara tahu jawabannya, kemarin saya cerita kepada saudara, kalau saudara tahu minggu sore, karena pada saat murid-murid Tuhan Yesus di bumi bersama Tuhan Yesus, Roh Kudus belum turun. Roh Kudus hanya ada di dalam diri Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, terlebih baik aku pulang kepada Bapa, sehingga roh itu akan dicurahkan tanpa batas ke umat manusia. Dan hari itu Roh Kudus belum ada. Apa yang membuat mereka tidak bisa berdaya pada saat mereka menghadapi tantangan yang begitu besar? Karena Roh Kudus. Kalau bahasa Efesus 2:20 berkata, the power that in us, kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Itu yang membuat saudara ngerti Alkitab. Itu yang membuat saudara percaya aku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang membuat seorang anak kecil pada saat papa dan mamanya dibunuh oleh ISIS, dan dia berkata, dia tuding orang itu berkata, I love you and Jesus love you. Itu bukan karena anak umur 8 tahun, 9 tahun dia berani. Tapi karena ada sebuah kuasa pribadi yang bekerja di dalam diri anak itu, yang bisa berkata, I love you and Jesus love you. Abad pertama, gereja dibantai 300 juta martir, dan yang membunuh adalah gereja sendiri. Dibakar hidup-hidup, dilemparkan ke gelanggang gladiator, dikasih makan binatang buas. Saya pernah pergi ke Efesus di Turki. Saya pernah berada di tengah-tengah tempat para martir itu dimakan binatang buas. Kami masuk ke dalam lorong-lorong singa, di mana kandang itu menyimpan binatang buas, dipertontonkan di depan orang banyak sebagai permainan, dan orang Kristen dijadikan mainan oleh Kaisar Roma. Dan mereka bisa mempertahankan nyawanya di hadapan binatang buas. Dan mereka tidak menyangkal Tuhan Yesus. Dicatat dalam sejarah gereja abad pertama, 300 juta orang martir buat Tuhan. Dan tidak ada satupun yang menyangkal. Kok bisa, Pak? Sedangkan yang lihat di depan mata, dia sangkal Tuhan Yesus. Apa itu, saudara? Kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Bagaimana mungkin anak umur 8 tahun dan berkata, I love you and Jesus love you? Secara manusia gak mungkin. Kalau bukan karena kuasa Roh Kudus, atau yang nanti saya sebut anointing inside abide, pengurapan yang di dalam itu, yang akan membuat saudara tetap berada di hadapan Tuhan. Pengurapan yang di dalam saudara, atau kuasa Roh Kudus yang ada di dalam saudara, yang membuat saudara akan mereformasi hidupmu. Pengurapan di dalam saudara akan mengubah hidupmu. Pengurapan di dalam saudara yang membuat kau bisa bertahan di hadapan Tuhan, dan kau tidak menyangkal Tuhan. Itu hanya pengurapan yang ada di dalam saudara. Kekristenan kalau tidak ada Roh Kudus atau pengurapan di dalam, dia akan berumur hanya 2 minggu. Dia nggak akan tahan. Karena kita percaya bukan karena kita melihat. Kita percaya karena iman, betul? Tapi karena Roh Kudus yang dicurahkan, yang Tuhan Yesus berkata, aku akan curahkan tanpa batas. Dan roh itu akan ada di dalam setiap hidup saudara masing-masing. Semua ada. Itu yang membuat engkau bertahan
Dan kau tidak akan sangkal Tuhan. Saudara, di dalam hukum para rabi, mereka berkata seperti ini. Kitab Taurat itu dibagi 7 layer. Kalau saudara hanya membaca kitab Taurat, hanya membaca sebagai membaca saja, cuma dibaca saja, sudah. Itu hanya informasi. Itu hanya sains, itu hanya knowledge, pengetahuan. Saudara hanya membaca kitab Alkitab hanya di layer pertama. Dia nggak mengalami kedalaman. Menurut orang Yahudi, kalau engkau mau masuk lebih dalam, kau harus masuk yang kedua. Saudara harus mengerti di dalam firman Alkitab Taurat atau Alkitab saudara, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saudara harus temukan namanya rencana Tuhan di dalam hidupmu. Itu baru saudara bisa ngerti. Kalau baca Alkitab, oh Tuhan itu punya rencana dalam hidupku, panggilan dalam hidupku seperti ini. Saudara baru masuk layer kedua. Dan dia berkata, kalau saudara bisa menemukan Tuhan Yesus di dalam kitab saudara, bahkan di kitab Perjanjian Lama kau temukan Tuhan Yesus di situ, saudara masuk layer yang ketiga. Dan dia berkata, kalau kau sampai bisa temukan Mesias di setiap simbol, setiap decoding dalam kitab Taurat, kau temukan simbol-simbol semua yang terjadi di dunia akan datang, yang terjadi tentang Mesias, saudara masuk layer keempat. Dan mereka punya 7. Yang 5, 6, 7 apa Pak? Saya belum tahu. Dan kalau saudara temukan Yesus di dalam kitab Taurat, urapan itu mengubah saudara. Dan saudara menjadi manusia yang berbeda. Dan orang Yahudi berkata begini. Kalau sampai orang Mesianik berkata, kalau sampai mereka baca Taurat sampai dalam dan tidak ketemu Tuhan Yesus di dalam kitab Taurat, mereka menjadi mistik. Mereka punya aliran namanya Kabbalah. Mereka jadi orang mistik. Saudara, sekarang bagaimana Pak? Supaya aku bisa kenal pribadi itu, supaya aku ini tidak tersesat, supaya aku ini bisa ada pribadi yang mendampingi aku. Itu adalah urapan yang di dalam, yang mengajar saudara. Itu yang pada saat pertama kali kau lahir baru, tiba-tiba kau lapar akan Tuhan. Saya masih ingat saya pada saat saya lahir baru, saya pulang sekolah dari SMA, dari saya kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya pulang dari SMA waktu itu. Saya nggak punya uang untuk beli buku. Saya masih ingat Good Morning Holy Spirit, Selamat Pagi Roh Kudus, karangan dari Pastor Ben Hinn. Saya pergi ke toko buku Betania yang sekarang sudah nggak ada. Saya masuk ke sana, saya buka bukunya, saya baca sambil berdiri berjam-jam. Saya baca. Besok siang setelah pulang sekolah, saya balik ke sana lagi, saya baca. Besok siang saya kembali, saya baca. Saya haus, saya baca. Saya berjam-jam di kamar saya berdoa. Itu apa Pak? Itu pengurapan di dalam. Membuat kau haus dan lapar akan Tuhan. Dan itu yang menjadi modal untuk mereformasi hidupmu, mengubah hidupmu. Itu pengurapan di dalam. Ya, Pak, tapi sekarang saya sudah gak kepingin baca Alkitab lagi. Saya sudah gak kepingin perkara-perkara dengan Tuhan lagi. Saya sudah tidak ingin percaya dengan kekristenan lagi. Berarti ada yang salah dengan hidupmu. Karena pengurapan di dalam ini yang membuat kau lapar akan Tuhan. Yang membuat kau jatuh cinta akan Tuhan. Yang membuat kau berkata, I love you. Walaupun kau bunuh papa mamaku, Jesus love. Itu pengurapan di dalam. The powers that work in you. Kuasa roh yang bekerja di dalam diri saudara. Saudara, pada saat engkau, kita lihat bersama-sama di 1 Yohanes 2 ayat 27. Karena terlalu banyak hari ini pengajaran di dunia yang kita tidak bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Kita harus belajar satu firman. Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. Tadi pagi saya lupa nuliskan ayat ini, tapi teman-teman dengan cepat sekali menemukan. Saya berkata di ayat ini penting sekali, dan saya lupa tulis dalam kitab The King James, bukan New King James, tapi kitab King James, kitab yang asli pakai Daudi, masih pakai bahasa kuno. Ini lebih jelas. Dia berkata begini. Sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Di dalam diri kamu ada pengurapan. Yang telah kamu terima daripadanya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya berkata, di dalam diri kamu engkau punya pengurapan of him. Saudara, kalau of him itu gini.
Pengurapan dari dia itu bukan gini. Minuman ini saya beri ke Pak Hasto. Dari saya, dari Hengki ke Pak Hasto. Ini from me. Saya berikan minuman ini kepada Pak Hasto. Tapi kalau of me, itu adalah tangan saya, kaki saya, bagian hidup saya. Itu adalah pribadi saya. Mudah ya. Kata of itu artinya adalah bagian dari saya. Tapi kalau saya memberikan minuman ini kepada Pak Hasto, ini from me, bukan of me. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, kadang bahasa Indonesia kurang bisa menjelaskan. Kalau menjelaskan harus panjang lebar. Saya berikan air ini kepada Pak Hasto. I give my water to Pak Hasto. Oke? Itu dari saya, from me, dari saya. Tapi kalau of me itu adalah pribadi saya. Nah, Alkitab berkata pengurapan itu dari pribadi Tuhan. Artinya siapa? Tuhan itu sendiri. Betul ya? Tangan ini bukan dari saya, ini bagian dari saya. Nah, engkau telah menerima pengurapan dari pribadinya sendiri. Yaitu pribadinya sendiri. Yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Oh Pak, berarti saya nggak perlu dengar pengajaran. Salah. Bukan begitu. Kenapa kok Rasul Yohanes tulis ini? Saya akan diucapkan dari awal. Zaman itu banyak penyesatan. Sampai mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus tidak pernah datang sebagai manusia. Penyesatan terlalu banyak. Buku terlalu banyak. Pengajaran filosofi terlalu banyak. Sampai orang Kristen zaman mula-mula gak punya Alkitab. Mereka belum punya Alkitab. Alkitab belum terbit. Karena Rasul Yohanes baru nulis surat. Alkitab terbit itu dengan cucuran darah. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu dirumuskan para bapak gereja, saya baca sejarahnya, itu darah demi darah. Orang menerjemahkan King James aja. Alkitab dari bahasa Latin ke King James, ke bahasa Inggris, itu taruhannya nyawa. Jadi mereka zaman itu belum ada Alkitab. Dan Rasul ini berkata, sebab di dalam diri kamu ada pengurapan yang ada, the power that's work in you. Kuasa pengurapan pribadi Tuhan yang ada di dalam diri kamu. Tidak perlu kamu diajar orang lain. Artinya apa? Karena terlalu banyak penyesatan, nanti di dalammu pengurapan itu akan mengajar kamu. Ingat ya, konotasi cerita ayat ini adalah seperti itu. Bukan kita tidak boleh diajar. Tapi karena terlalu banyak penyesatan, kamu harus bergantung pada pengurapan yang di dalam kamu. Lihat. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Sudah lihat di depan. Dan pengajarannya itu benar. Pengurapan di dalam adalah pribadi Tuhan itu tidak pernah salah. Tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Saudara, yang perlu engkau kembangkan adalah pengurapan di dalam. Itu pada saat engkau lahir baru engkau langsung terima. Membuat engkau lapar. Membuat aku pingin Tuhan. Membuat aku pingin masuk ruang doa. Ngapain sih kamu di ruang doa? Enggak tahu, pokoknya pingin ketemu Tuhan. Berjam-jam di ruang doa, itu pengurapan di dalam. Jadi semua orang Kristen yang sudah lahir baru, dia terima pengurapan itu. Tidak ada yang tidak. Nah, pengurapan yang itulah, kalau engkau berkomunikasi, kalau engkau kembangkan dalam dirimu, engkau mulai haus, engkau mulai lapar, kau lihat kebenaran firman, kau baca dari layer 1, layer 2, layer 3, ketemukan Tuhan, kau nyata Tuhan nyata dalam hidupmu, tiba-tiba mengubah, mentransformasi hidupmu menjadi orang yang dulunya tuh loh, orang ini kayak seperti ini, sekarang bisa berubah total. Saya kemarin tadi pagi saya cerita ada salah satu mantan preman ada di YouTube. Di pastor conference datang ke tempat ini, saudara, istrinya banyak sebelum dia bertobat. Begitu dia bertobat, dia punya istri cuma satu. Karena dia bertobat. Begitu dia bertobat, sifatnya berubah total. Orang sampai wow, bisa berubah total. Sifatnya yang keras, yang menakutkan, berubah total. Jadi manis, jadi baik seperti Bapak Gembala. Dan dia mendoakan satu orang bertobat, kemudian satu desa bisa bertobat. Semua gara-gara satu orang bertobat, dibaptis satu desa. Dia foto sama saya, Pak, Bapak gak lihat tampang saya? Wah, tampangmu memang ngeri, tapi hatimu hebat kayak gembala. Kok bisa? Itu pengurapan yang mengerjakan dia, mengubah, mentransformasi hidupnya. Tapi nanti ada kedua, yaitu pengurapan di atas kepala. Yang ini bahaya. Pengurapan yang di dalam membuat engkau lapar akan Tuhan.
Pengurapan yang di dalam membuat engkau haus akan Tuhan. Pengurapan di dalam membuat engkau cinta dengan Tuhan gila-gilaan. Ini 1 Yohanes 2:27. Tapi nanti ada pengurapan di atas kepala. Yang bukan karena pribadinya ini. Yang ini pengurapan di kepala adalah untuk melayani. Tergantung jemaat yang lapar dan haus akan kebenaran. Kalau saudara jemaat yang tahu haus dan lapar akan kebenaran, saudara lapar haus akan karunia hamba Tuhan, itu pengurapan di kepala langsung jalan. Saya diputus Sibot, tiba-tiba Tuhan bisa, baru pertama kali waktu itu. Tuhan tiba-tiba ngomong ini, ada orang sakit kanker otak dan Tuhan mau sembuhkan. Bam, sembuh saudara. Yang maju Poluan. Masa Poluan bohong? Dan ketua panitia lagi. Itu apa Pak? Itu pengurapan di kepala. Saya di mimbar, begitu pengurapan turun, karunia muncul. Tiba-tiba Tuhan ngomong lagi, ada di sini yang kena kanker payudara dan Tuhan sembuhkan. Bam, sembuh. Temannya Poluan. Malam berikutnya datang maju ke mimbar. Bersaksi sambil nangis berderayan air mata dihujani dengan hujan yang lebat. Dia cerita dia habiskan duitnya, ladangnya untuk operasi di Kota Kucing. Paling dekat di kota itu ke Kota Kucing. Habis semua Pak. Tapi malam ini saya bersaksi. Dan saya bukan anak Tuhan. Saya terima kesembuhan. Itu apa Pak? Pengurapan di kepala. Dan pengurapan yang di atas kepala ini tidak bisa mempengaruhi manusia roh saya. Hanya mempengaruhi tubuh dan jiwa saya. Tidak bisa mereformasi hidup saya. Kalau saya semakin luar biasa dalam KKR, hebatnya luar biasa, berarti saya semakin suci. Enggak. Saya pulang dari Putus Sibo, saya langsung dikasih mimpi sama Bu Sarah. Baju saya compang-camping. Loh kok bisa Pak? Ayo. Pengurapan di kepala. Tapi kalau pengurapan yang di dalam, itu karena kau haus dengan pribadinya. Kau pingin ketemu dengan dia. Kau baca Alkitab jadi hidup. Setiap kali pagi kau bangun gak terpaksa. Saya kalau pagi bangun gak terpaksa lagi. Saya pengen ketemu Tuhan. Saya pengen dengar dapat rema pribadi. Itu pengurapan di dalam. Dan itu yang bisa menopang hidupmu untuk menghadapi tantangan. Dan kita butuh yang mana Pak? Kita butuh dua-duanya. Kau diurapi di atas untuk demonstrasi kuasa Tuhan. Dan tidak berpengaruh kepada manusiamu pribadi. Tapi kalau engkau punya pengurapan di dalam juga kuat, ini akan menopang nyonggo, orang Jawa bilang. Ini akan menopang pengurapanmu di atas. Semakin besar pengurapanmu di atas kepala, kau punya pengurapan di dalam, semakin kau luar biasa. Nanti saudara akan jadi union, jadi satu dengan Roh Kudus. Tadi pagi saya curi buku istri saya. Saya bangun jam 2:30 apa enggak jam 2. Saya ambil buku istri saya, tak ambil karena saya pinjam enggak boleh, saya ambil dan dia tidur. Tak baca, saudara. Saya cari, saya temukan sesuatu. Saya tahu saya temu apa? Pastor Ben ini tanya sama orang, Pastor, dalam dunia ini kau temukan tidak orang sampai nyatu manunggal dengan Roh Allah? Nyatu. Saya baca. Dan dia berkata, ada. Saya ketemu 3. Saya baca tak detail. Siapa Pastor? Ini yang tanya Nabi dari Nigeria. Yang pertama adalah Basilia Sling. Di mana itu Pastor? Jerman. Abad 18 sekian. Dia mengalami perang dunia kedua. Hidupnya setelah perang dunia kedua selesai, dia punya satu namanya taman. Seperti taman Tuhan. Dia masuk dalam guanya. Hidupnya cuma ketemu dengan Tuhan di dalam gua itu. Terus apa yang dialami? Kok bisa kamu berkata dia manunggal, nyatu rohnya dengan Roh Allah? Sudah tahu apa yang terjadi? David Wilkerson, salah seorang hamba Tuhan yang terkenal seorang nabi, pernah mencoba masuk ke taman itu. Tamannya bukan satu ruangan, saudara. Tamannya itu open air. Kalau pergi ke Jerman, ke Darmstadt, pergilah ke sana. Cari tempat kapel, tempatnya Basilia Sling. Di mana tempat dia berdoa, spend time jam demi jam di situ bersama Tuhan. Cari di situ.
Dan David Ferguson mau masuk ke dalam tempat chapelnya, baru mau masuk, dia sudah tersungkur. Dia tidak bisa masuk ke dalam chapel itu. Dia berjam-jam nangis dan nangis dan nangis dan nangis dan nangis. Jam demi jam dia nangis di jamaah Tuhan. Hadirat Tuhan terlalu luar biasa. Kemudian Benny Hinn berkata, kamu tahu, aku pergi ke tempatnya Basli Asling, terbang ke sana. Orang yang sudah meninggal karena kan dia hidup di abad 18 sekian. Saya masuk ke dalam chapel itu, dia cerita, di chapel itu hanya tersungkur nangis dan nangis di jamaah Tuhan, bertobat dan isinya bertobat. Dan dia berkata, like heaven, seperti surga. Di situ aku berkata, orang ini manunggal dengan Roh Allah. Barang siapa mengikatkan dirinya dengan Roh Allah, dia menjadi satu roh. Kata kitab 1 Korintus pasal 7. Dia nyatu. Kemudian Abah tanya, orang yang kedua kamu lihat siapa? Saya lihat di dalam pribadi Kathryn Kuhlman. Setiap kali saya jadi choir di situ, gedung masih sudah fully penuh dengan manusia. Dan tiba-tiba gedung tiba-tiba bisa berubah suasananya. Setelah saya lihat, ternyata pribadi itu sedang masuk gedung. Dan Roh Allah gerak. Berkali-kali saya bersaksi di depan saudara. Setiap kali Kathryn Kuhlman turun dari pesawat, masuk airport, orang pada tumbang dalam roh. Tidak disentuh, tidak disentuh. Officer berkata, gas bocor. Dicari gas, gak ada yang bocor. Akhirnya mereka menyimpulkan ini gara-gara satu wanita berbaju putih, berambut pirang, rambut merah. Kalau setiap kali turun dari pesawat, masuk ke airport, orang pada tumbang semua. Bahkan pada saat dia masuk ke airport, mau pergi terbang, orang tumbang semua. Jadwal penerbangan kacau balau. Sudah, saya baca bukunya, sampai officernya datang ke tempat kantornya Kathryn, berkata, Miss Kathryn, maaf, bukan saya tidak boleh kamu naik pesawat, tapi jam penerbangan kami kacau kalau kamu masuk di dalam. Kenapa? Lu saya salah saya, Pak. Kalau kamu masuk semua orang pada tumbang. Saya kasih jalur khusus, jalur VIP, langsung pesawat tidak perlu masuk ke situ. Setiap kali mau ke penerbangan, telepon saya, masuk jalur khusus dan masuk ke pesawat. Manunggal dengan Roh Allah. Saudara, maaf ya, kekristenan itu bukan cuma minta duit, kaya, sugih. Kalau tujuanmu cuma itu, saudara cuma level 1. Alkitab cuma informasi, pengetahuan. Kekristenan adalah panggilanmu tertinggi. Kok bisa nyatu dengan Roh Allah? Pastor Benny berkata, sebelum aku mati, aku harus sampai ke level itu, nyatu dengan Roh Tuhan. Itu akan daging demi daging harus dimatikan keinginanmu, kehendakmu semua mati. Beribu-ribu kali Kathryn Kuhlman naik mimbar berkata, I die for 1,000 death. Aku mati dari ribuan kematian dari diriku. Jadi kalau kekristenan hanya pingin sugih, aduh, terlalu dangkal. Kekristenan adalah engkau kenal pribadinya, kau nyatu dengan pribadinya. Saudara nggak perlu minta, semua dikasih. Bahkan saudara akan sampai taraf berkata, dunia itu sudah aku nggak kepingin. Itu kekristenan. Bukan rahasia menuju sukses, bukan. Kau akan berkata, dunia di belakang, salib di depan. Itu kekristenan. Kau nggak akan kepingin lagi dengan dunia. Sudah punya semua, tapi enggak. Ada satu pribadi yang aku belum ketemu, yaitu Tuhan sendiri. Dan pribadinya lebih dari semuanya. Siapa yang bisa mengerjakan itu? Pengurapan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 tadi. Yang membuat engkau akan kepingin lebih lagi. Kau cari tahu, Tuhan, kau seperti apa sih? Moodmu
moodmu seperti apa sih? Nanti kita akan belajar. Saudara. Kita lihat ada satu nabi diurapi luar biasa, nggak ngerti moodnya Tuhan, nggak ngerti hatinya Tuhan, nggak ngerti pikiran Tuhan, diurapi luar biasa, matanya terbuka dengan rebah, dengan penglihatan yang maha kuasa. Aku melihat semuanya. Nabi itu bisa ngomong begitu, tapi dia mati dibunuh oleh Musa. Kok bisa ya Pak? Karena dia hanya mengandalkan pengurapan di kepala. Orang Indonesia itu kalau lihat pengurapan hamba Tuhan yang sedang punya marifat dan segala macam, ngantri jejer. Padahal itu pengurapan di atas. Wah, ternyata karakternya jelek Pak. Loh kan itu pengurapan. Tidak ada hubungan dengan pribadinya. Tapi kalau orang berjalan, mengaku berjalan dengan Tuhan, pengurapan akan jalan dan mengubah saudara. Dan itu pengurapan yang di dalam, bukan pengurapan yang di atas kepala. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita teruskan dulu. Yang ketiga Pak, Corrie ten Boom pernah nyatu. Benin lihat dia naik mimbar, dia lihat Tuhan Yesus jalan di sebelah dia. Dia lihat wajahnya bersinar bercahaya seperti Musa turun dari gunung. Itu nyatu. Itu kekristenan. Pingin kaya Pak? Ya wis lah. Sudah ada sampai cuma di situ. Itu tuh nanti tambahan kok saudara. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambah. Bukan dikejar, ditambah. Itu tambahan. Amin. Cari pribadinya. Nanti semua ngikuti kok. Efesus 3 ayat 20 Alkitab berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi yang membuat anak itu berkata I love you, Jesus love you, yang membuat mereka dibakar hidup-hidup oleh gereja dan mereka tetap mempertahankan imannya, yang membuat mereka diseret dengan kuda sampai mati, dimakan binatang buas, adalah kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi jangan pernah kau merasa aku ini bisa mati buat Tuhan. Kamu orang yang nyangkal pertama nanti. Betul? Yang bisa membuat engkau bertahan menghadapi tantangan, cobaan, semua pedang apapun dalam hidupmu cuma satu, that power that works in you, kuasa yang bekerja di dalam dirimu. Itu pengurapan di dalam. Saya tanya, saudara masih lapar dengan Tuhan? Kalau engkau masih lapar berarti pengurapan di dalammu masih kerja. Wah, udah bosan Pak, pengen cari duit terus. Nah, saudara perlu lahir baru lagi itu menurut saya. Setiap kita Tuhan sudah beri, tapi engkau harus tanggung jawab dengan apa yang Tuhan beri. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan bernama Franklin Graham. Dia diberitahu oleh ayahnya bernama Billy Graham berkata begini, Franklin, datang temui Ben Hinn. Billy Graham adalah seorang hamba Tuhan satu-satunya yang pada saat beliau meninggal umur 89 atau 90, jenazahnya disemayamkan di White House di Washington, di Amerika, di istana presiden. Itu adalah Billy Graham. Untuk memberikan penghormatan. Presiden Rusia hari itu memberikan hormat karena orang besar sudah meninggal, dan dia memberikan salam pribadinya penghormatan kepada orang bernama Billy Graham. Ini orang besar, bebas dari skandal wanita, bebas dari skandal harta, tahta, cinta akan uang, cinta kekuasaan. Dia bersih dari itu semua. Nah, orang ini bernama Billy Graham ngomong kepada putranya berkata, Franklin ngomong sama Ben Hinn, aku tahu dia sedang dipakai Tuhan luar biasa. Dan kemudian Ben Hinn dipanggil, dia bicara ngobrol pribadi. Franklin berkata begini sama Ben Hinn, Ben Hinn, di zaman kita, umurnya hampir sama, zaman kita, hamba Tuhan dalam hal healing, kesembuhan itu banyak ratusan. Nabi bicara malaikat sebelah kanan, itu benar-benar malaikat sebelah kanan, saudara. Tapi tumbang. Kena uang tumbang, kena wanita tumbang, kena imoralitas tumbang, kena
tanah, tahta, harta, tumbang semua. Itu di depan mata saya bisa sebut satu-satu nama hamba Tuhan itu. Dia di mimbar begitu luar biasa, pengurapan di atas kepalanya luar biasa, tapi tumbang semua. Terus kemudian dia berkata, kenapa kok mereka tumbang Benny? Papaku pesan buat kamu. Apa itu? Kalau kamu mau punya namanya longevity, judul khotbah saya hari ini, kamu mau punya namanya ketahanan, kamu punya namanya durasimu panjang, engkau mau Tuhan tetap memakai hidupmu, engkau mau Tuhan tetap keep you on the track dalam jalanmu, Tuhan tidak buang kau, bahkan panggil kau pulang dahulu karena engkau terlalu merusak gereja Tuhan. Kalau kamu mau tetap Tuhan ada dalam ministry dan dalam hidupmu, satu, jangan fokus kepada healing, tapi fokus kepada jiwa-jiwa. Saya waktu dengar kata-kata itu berkata, oh, saya cari arti longevity, bahasa Indonesianya susah. Akhirnya saya ketemu satu kata. Kalau kamu mau longevity, kalau kamu mau awet, bahasa Indonesia awet. Awet itu tahan banting, tahan bakar, tahan apa, durasimu kamu awet, didera oleh apapun tetap bertahan di hadapan Tuhan. Cuma satu, fokus kepada jiwa, bukan fokus kepada healing atau ministry atau uang, pangkat, gereja, gedung, struktur. Never. Fokus pada jiwa, dan Tuhan akan mempertahankan engkau. Papaku 90 tahun, kami anaknya jadi semua. Kenapa? Bahkan papaku mati dalam keadaan istilahnya sudah terhormat di depan Tuhan dan di depan manusia. Kenapa? Karena dia selalu khotbah, fokusnya adalah jiwa-jiwa. Saudara, mungkin saudara berkata kepada saya, Pak, itu kan pendeta gereja. Saya ngomong berkali-kali dengan pastoral, gak usah fokus lagi kepada struktur. Kita butuh gedung, oke. Tapi jangan terlalu diperindah-perindah semua jadi gedung besar. No. Fokus pada jiwa-jiwa. Mari kita fokus pada penginjilan. Mari kita fokus pada jangkau mereka. Kasih makan orang miskin. Saya berkata begitu. Terus kemudian saudara mungkin bertanya, Pak, kalau kita pengusaha bagaimana? Saudara tahu? Saya temukan pengusaha, pabrik perusahaan besar tetap perkasa istilahnya. Dia tetap bertahan menghadapi zaman goncangan ekonomi apapun. Saya temukan satu, dia selalu memperhatikan orang miskin. Dia punya dana khusus untuk spend untuk orang miskin, untuk fakir miskin. Kalau ada pengusaha yang berkata, aku tidak kaya untuk diriku, aku kaya untuk memberkati orang, supaya orang diberkati. Kalau perlu dia lebih hebat dari aku berkati dia, aku kasih modal, aku buat dia jadi berhasil, bahkan berhasil seperti aku. Tuhan punya kepentingan untuk mempertahankan saudara. Fokus kepada jiwa. Pak, saya gak punya. Saudara tabur untuk misi. Saudara tahu, dulu adalah Amerika adalah negara penyuplai, penyetor misionari terbanyak di dunia. Zaman dulu dia jadi great, dia jadi besar, dia jadi adik kuasa, dia terkenal negara adidaya. Kenapa? Dia suplai misionari di seluruh dunia terbanyak. Tapi begitu Amerika berkata stop, tidak ada lagi misionari, tidak lagi kasih dukungan dana untuk para misionari untuk menginjili, untuk jiwa-jiwa. Saudara tahu, hari ini Amerika sedang begini. Kenapa Korea Selatan naik? Tanya sama forefather, orang-orang zaman kuno. Karena mereka adalah penyuplai misionari terbanyak juga di dunia. Dia kirim misionari ke seluruh dunia. Duitnya dihabiskan untuk misi. Saudara pengen Tuhan jaga saudara, perusahaanmu tetap kuat. Fokus on soul. Fokus pada hidup orang. Dan Tuhan akan punya kepentingan mempertahankan hidupmu, mempertahankan perusahaanmu. Ini orang tidak makan untuk duitnya sendiri, untuk memperkaya. Dia nolongin banyak orang, banyak jiwa ditolongin di mana-mana. Tuhan akan berkata, aku harus jaga perusahaannya supaya tidak bangkrut. Coba saudara koreksi.
Fokusmu apa? Perkaya diri Pak, minimal kau punya Lamborghini 5. Aduh, Tuhan malas jaga saudara. Yang dikejar Lamborghini kok. Tapi kalau saudara berkata, aku mau kaya, tapi lihat nanti orang sekitarku harus diberkati hidupnya, harus jadi. Dana misi aku tabur, aku akan bawa Injil. Walaupun aku tidak ikut, tapi duitku akan masuk. Saudara lihat, Tuhan punya kepentingan untuk menjaga perusahaan. Itu yang ngomong Billy Graham. Siapa dia? Orang yang jasadnya masuk di White House. Presiden Putin pun hormat. Kenapa kok bisa begitu Pak? Dia selalu fokus kepada jiwa-jiwa. Dan dia berkata kepada Benny Hinn, jangan fokus ke healing terus. Selamatkan jiwa-jiwa itu, bawa mereka ke Tuhan. Bagaimana Pak kita bisa punya namanya longevity? Fokus mas benar. Sekarang kita masuk saudara. Kalau enggak punya waktu lagi nanti. Sekarang kita loncat masuk. Tadi pagi saya kasih satu poin namanya tentang Saul. Bagaimana pengurapan di dalam diri Saul itu sudah enggak ada istilahnya. Tapi dia hanya memakai urapannya di atas kepala. 1 Samuel 10 ayat 6, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, kata Alkitab. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Ini Tuhan bicara kepada Saul melalui Nabi Samuel. Dan engkau akan berubah menjadi manusia lain. Saudara, ini pengurapan itu rada ngerinya gini. Begitu pengurapan turun, orang-orang mimbar nih turun, kok berubah jadi manusia lain. Saya tahu rasanya. Bisa berani, nggak takut sama siapapun. Besok ke Merauke gimana Pak? Ya nggak takut. Kok nggak takut kenapa? Ya nggak tahu. Ada roh Tuhan. Itu pengurapan di kepala. Kok bisa berani? Bisa keras. Kadang saudara bisa rada, waduh, mau ngeri lah. Alkitab cuma berkata, kau akan berubah menjadi manusia lain kalau roh Tuhan pengurapan di atas kepalamu. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukan apa saja di tanganmu, Tuhan nyertai. Gawatnya hamba Tuhan yang di mimbar, kalau punya pengurapan di kepala di atas, ini bisa berbuat apa saja. Tapi tidak ada hubungannya dengan manusia rohaninya pribadi, nggak ada. Pengurapan. Jadi jangan kaget kalau hamba Tuhan kok dipakai luar biasa, kok jatuh ya Pak? Pengurapan di kepala, bukan pengurapan yang di dalam. Kalau pengurapan di dalam itu ngubah hidup, sifat karaktermu akan berubah. Tapi kalau pengurapan di atas itu hanya untuk jemaat. Semakin jemaat lapar, pengurapannya tambah hebat. Lo ngerti? Semakin jemaatnya luar biasa antusias. Kayak kemarin youth conference, setiap session tuh mau di altar call kayak apapun, mereka hausnya luar biasa. Isinya paling jentalitan, semua tumpuk-tumpuk orang, numpuk semua pelepasan terus, pelepasan sampai tempat nggak ada, sampai di atas ini semua sampai tumpang tindih semua. Kenapa? Karena mereka haus. Buat orang mimbar khotbah begini paling enak, haus. Mau ngomong apa aja, bam, kena. Mereka haus. Tapi nggak ada hubungannya dengan kerohanian hamba Tuhan itu di atas. Nah sekarang lihat, Saul berubah dan Tuhan tidak mempertahankan dia lagi. Kerajaannya harusnya turun-temurun dalam hidupnya, dan Tuhan tidak mempertahankan dia lagi karena apa? Bejananya kotor. Pengurapan bisa turun di atas kepalamu, tapi bejana hidupmu kotor. Kotornya apa? Saul iri, Saul dengki, Saul cinta tahta, Saul tidak mau kalah berkompetisi dengan Daud. Saul mendengki dan dia ingin bunuh Daud. Bejananya kotor, pengurapan turun. Itu gawatnya luar biasa. Banyak anak Tuhan hari ini dipakai Tuhan luar biasa, tapi bejana hidupnya kotor, melukai, merusak tubuh Tuhan. Jadi jangan, kan kita akan masih proses, enggak. Kalau bejana hidupmu kotor, pengurapan turun, merusak.
Saya ingat satu orang Tuhan bernama William Branham. Kalau saya baca kisah hidupnya, saya kagum. Loh, sudah mati, sudah naik mobil sama istrinya, kecelakaan. Ini Nabil. Kalau dia naik mimbar, malaikat tingginya 3-4 meter tuh di sebelah kanannya dia. Semua orang bersaksi. Pernah difoto zaman jadul tahun 70. Kepalanya keluar hulu, api di atas kepala. Khotbahnya jelek. Tapi kalau saling ngomong, ibu, jam 7 ini, jam 8 ini, kamu datang karena sakit ini, Tuhan sembuhkan kamu. Benar gak? Dam, benar, bam, sembuh. Depan 30.000 orang. Sampai semua mata pernah melihat di belakangnya dia pernah ada tapak malaikat bekas. Saya mau tanya, kurang apa? Dari kecil pilihan Tuhan. Malaikat sudah nemui dia di umur 8 tahun. Dia ngomong, bersihkan dirimu dari alkohol, bersihkan dirimu dari wanita, karena kamu nasirku. Bersihkan kamu dari semua yang najis. Aku akan pakai engkau pada saat kau dewasa. Dewasa dipakai luar biasa. 30.000 orang ngantri dengerin dia. Tuhan ngomong ini, rumahmu ini, jalan ini, tahu semua detail. Sudah tahu matinya tersesat. Loh, kok bisa Pak? Pengurapan di atas, bukan di dalam. Itu pemberian yang Tuhan beri, gak ditarik. Suatu kali beliau ngajar dan sudah pengajarannya udah salah. Yang salah satu salahnya pengajarannya apa Pak? Hawa itu kawin sama ular, lahirnya Kain. Itu kan ngawur banget toh. Tapi semakin karena dia diurapi dan dia pekainya luar biasa, orang kagum. Sampai mereka menyebut dirinya namanya William Branhamism. Mau mati nih. Naik mobilnya bagus sama istrinya, depan anaknya. Anaknya di belakang, naik mobil sendiri juga anaknya. Ditabrak sama pemabuk. Bam! Saya lihat mobilnya tuh sampai pecah, tekuk gitu. Krak. Dah terkapar. Anaknya lari lihat, dibuka. Mamanya sudah meninggal. Dah tekesek meninggal. Papanya sudah tulang rusuknya patah 3 atau 4 di sini. Terus tanya, Mama bagaimana nak? Mama meninggal Pak. Tangannya, tulangnya patah. Tolong angkat tangannya Papa. Suruh ngangkat sendiri gak bisa karena patah. Angkat tangannya Papa. Diangkat. Taruh ke badan Mama. Ngucap terakhir sebelum mati. Di dalam nama Yesus bangkit. Istrinya hidup. Dia mati. 3 hari kemudian dia masuk rumah sakit mati. Istrinya hidup. Tapi hamba Tuhan ini tersesat. Kenneth Hagin diomongin Tuhan, aku harus bawa dia pulang kalau tidak menyesatkan. Tapi kok luar biasa ya Pak, pengurapan di kepala. Jadi saudara tuh jangan terkesima dengan pengurapan di kepala. Yang harus kau bangun adalah dua-duanya, pengurapan di dalammu, tapi juga harus diurapi untuk demonstrasi kuasa Tuhan tuh. Kalau demonstrasi kuasa Tuhan harus dengan pengurapan di kepala. Tapi untuk hidupmu, untuk longevity-mu, untuk kelangsunganmu, untuk kau tetap ada di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak berkata, aku tidak kenal engkau, enyang kau pembuat kejahatan. Aku bernubuat demi namamu, ngusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Aku gak kenal kamu, hei pembuat kejahatan. Kok bisa orang dalam pengurapan pembuat kejahatan? Kok bisa? Matius 7 ayat 21. Karena pengurapan di kepala. Pengurapan di kepala tidak pernah ngubah hidup orang. Tapi pengurapan di dalam, yang kau lapar, kau haus cinta Tuhan, ngubah di dalam. Sekarang masuk ke poin 2. Lihat baik-baik ini. Tadi pagi saya nggak ngomong tentang ini. Saya harus ngomong satu ini dulu supaya sebagai penyambung yang kedua. Lihat, orang ini gawat. Yudas 1 ayat 11. Oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam
kesesatan Bileam. Nabi Bileam itulah nabi yang matanya terbuka. Mataku melihat Tuhan dan penglihatan yang maha kuasa. Dengan rebah mataku telanjang melihat Tuhan. Ini nabi yang matanya melek. Saudara tahu matinya dia apa? Dibunuh Musa. Kenapa Pak? Kalau orang Jawa bilang ini idu geni, kalau ngomong masih jadi, saucapan masih jadi. Saya tiba-tiba saya baca, saya cukup kaget. Buka kita Bilangan 24 ayat 1. Ada apa dengan nabi ini sampai Tuhan berkata, jangan menceburkan diri dalam penyesatan Bileam. Ada apa? Bilangan 24 ayat 1 Alkitab berkata, ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel. Kalau bahasa Inggrisnya berkata, it is please the Lord, that it please the Lord to bless Israel, adalah menyukakan hati Tuhan untuk memberkati Israel. Bileam tidak mencari pertanda lagi. Bahasa Indonesia nggak jelas banget itu. Mencari pertanda itu apa? Kalau bahasa Inggrisnya berkata seek to use sorcery. Bileam tidak memakai sihirnya lagi. Loh, nabi pakai sihir. Coba sudah baca lah, lihat. Ternyata orang diurapi itu bisa nyampur. Saya ulangi lagi. Ketika dilihat Bileam bahwa dia baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, dia tidak mencari pertanda lagi seperti yang sudah-sudah. Terjemahannya berkata begini, dia tidak memakai sihirnya lagi yang seperti yang sudah-sudah sebelumnya. Tetapi ia menghadap mukanya ke arah padang gurun. Loh, berarti nabi ini diurapi, matanya melek, tapi dia punya ilmu sihir. Gak semua nabi begini, tapi bisa nabi yang bejananya kotor. Apa yang membuat Bileam sehingga dia sampai dia bisa pakai sihir, tapi dia diurapi Tuhan? Apa Pak? Cinta akan uang. Saya kasih cerita nih. Tuhan itu tidak pernah melihat yang di luar. Saya ulangi lagi. Tuhan tidak pernah lihat yang di luar. Dia lihat intents of your heart, issue of your heart. Apa itu Pak? Yang ada maksud hatimu itu yang ditimbang. Hari itu Bileam si nabi ini didatangi Balak. Dia kirim pemuka-pemuka, para tua-tua, bahkan bahasa Inggrisnya berkata prince, pangerannya datang nemui Balak. Dan kemudian menemui Bileam. Dan kemudian para pemuka-pemukanya Balak ini berkata kepada Bileam, Bileam, aku diutus Raja Balak, aku bawa harta, tolong kutuki Israel, karena ada bangsa yang keluar dari Mesir. Bileam itu orang mana Pak? Bileam itu orang Aram, bukan orang Israel, tapi nabi. Tolong kutuki Israel, karena kami mendengar yang kamu kutuk akan terkutuk, yang kau berkati akan diberkati. Terus Bileam ngomong gini, oke, tunggu bentar ya, kamu nginep semalam di rumahku, tak tanya Tuhan. Kayak zaman sekarang, betul? Tak tanya Tuhan dulu. Sembayang, masuk kamarnya berdoa. Pada saat berdoa, Tuhan ngomong, Tuhan tuh jawabnya sudah marah loh. Saya kalau baca Alkitab, saya sudah pada bahasanya, maksudnya saya kalau baca Alkitab tuh harus ngerti di belakang hatinya Tuhan tuh apa. Ngomong ini, Bileam, yang bermalam di rumahmu tuh siapa? Loh, soalnya kalau ketemu sama orang, Bu, tiba-tiba suamimu atau saudaramu yang bermalam di rumahmu tuh siapa? Itu kan bahasa ngamuk tuh. Benar nggak saudara? Tuhan tuh ngomong gini, yang bermalam di rumahmu tuh siapa? Oh itu Tuhan, utusan Balak. Terus Tuhannya ngomong gini, pertama, yang sudah aku berkati tidak bisa kamu kutuk ya. Oke, nggak bisa ngutuk-ngutuk orang Israel. Itu bangsa pilihan, itu kepunyaanku. Rasa ngutuk-ngutuk, awas kamu. Loh, sudah digitukan saudara. Oke Tuhan. Keluar dia, ketemu sama pemuka-pemuka yang bawa harta. Gak bisa, rentok sama Tuhan. Tuhan ini nesu, ngamuk. Gak bisa aku ngutuk, gak boleh. Itu sudah diberkati bangsa itu. Kalau sudah diberkati gak bisa dikutuk.
pemukanya ini balik ke Balak, Raja Balak. Biliam nggak bisa ngutuk. Kenapa? Katanya yang sudah diberkati nggak bisa dikutuk. Oke, tak bawa orang lebih terhormat lagi lebih banyak dan harta yang lebih banyak sebagai upah Biliam. Datang lebih banyak rombongan, saudara. Datang ke Biliam. Nabi, ayolah, jangan ragukan dirimu untuk mengutuk bangsa itu. Ya duit. Bentar ya, tak tanya Tuhan lagi. Saudara tahu nggak? Saya tanya, yang dinilai Tuhan itu luarnya atau dalamnya? Saya tanya Tuhan lagi. Tuhannya sudah gemes nih, ngomong gini. Biliam, yang di rumahmu siapa? Ya kemarin loh Tuhan, itu pemuka-pemuka yang lebih terhormat, suruh ngutuk Israel Tuhan. Ya sudahlah. Tuhan ngomong gini, pergilah dengan mereka. Matang nggak? Kalau engkau punya free will, engkau paksa, silakan. Silakan. Ini yang gawat. Saya baca kaget, saya shock. Oke, Biliam, pergilah dengan mereka. Terus Tuhan ngomong gini, nanti gini ya Biliam, yang aku taruh di mulutmu tuh yang kamu ucapkan. Ya Tuhan. Tapi kan Tuhan tahu hatinya dia, ngusang mau duitnya. Ya Tuhan. Nanti pokoknya yang Tuhan ngomong di mulutku yang aku ucapkan. Padahal di awal saya ngomong, yang sudah aku berkati jangan kamu kutuk ya. Jangan pergi sama mereka. Ya Tuhan, tak apa-apa Tuhan. Tuhan boleh tak? Saudara, hati-hati dengan namanya kehendak yang diizinkan. Karena engkau maksa. Dan Tuhan itu menghargai namanya free will manusia. Dan seringkali free will manusia itu jahat. Tuhan bilang, kamu maksa ya? Oke, silakan Biliam. Yang kedua Tuhan sudah nggak, nadanya nggak tinggi. Oke, silakan. Ini yang gawat. Saya baca sampai shock. Naik keledai, deng. Ayo keledai, kita pergi ke tempatnya Balak. Kita akan kutuk Israel. Katanya Tuhan boleh. Yang ditaruh di mulutku yang aku ucapkan. Pergilah saudara, keledai. Dan yang gawat, Nabi ini gak lihat di depannya ada malaikat. Malaikat bawa pedang seperti ini di depan keledai. Karena keledainya matanya lebih melek, lihat malaikat, langsung masuk. Keledainya itu takut sama malaikatnya, langsung masuk ke dalam ladang. Dalam ladang, gublok. Biliamnya kesakitan, itu ngambil tongkat, gublok keledai, dua sar gublok. Keledai goblok, emang goblok dengan keledai kok. Goblok kamu, bom dipukul. Keledainya balik lagi, cari jalan lain. Cari jalan lain, malaikat menghadang lagi. Di kanan kirinya ada tembok. Karena keledainya ketakutan ditebas sama pedangnya malaikat, dia mepet tembok, kakinya Biliam kecepet tembok. Kesakitan, dasar keledai goblok, dipukul lagi. Bam! Sudah berapa kali kamu ikut aku, kamu goblok ya, luar biasa. Dan kemudian malaikatnya pindah lagi, keledainya pindah tempat lain lagi. Dan ini sudah berhadapan muka dengan malaikat membawa pedang dan mau ditebas, sudah mau ditebas nih. Dan keledainya matanya melek, Biliam nggak lihat apa-apa. Di Biliam nggak lihat apa-apa. Sudah mau ditebas, keledainya bingung karena digebukin sama tuannya. Akhirnya dia tidak mau jalan, dia merebahkan diri. Tendang jalan. Dan Tuhan membuka mulut keledai itu. Bam. Bos, depan ada malaikat bawa pedang bos. Dibuka mata Biliam. Dan Tuhan ngomong gini, kalau keledai itu tidak menghindar, kamu yang aku bunuh. Dan keledai itu aku biarkan hidup. Saya mau tanya, sebetulnya Tuhan boleh gak dia ngutuk Israel? Tidak. Terus Tuhan ngomongin lagi, kalau keledai itu tidak menghindar, kamu yang tak potong leher. Dan keledaimu aku biarkan hidup. Tapi ya sudahlah, oke lah, silakan. Oh, tidak apa-apa Tuhan, silakan. Sudah bayangkan, Nabi ini pergi tetap ke tempatnya Balak.
Saudara tahu nggak hatinya Tuhan? Kenapa Tuhan saya sesat hatinya seperti Bileam? Gara-gara upah. Dibawa ke bala, naik ke atas gunung, ayo kutuk Israel. Tuhan pelintir mulutnya Bileam, keluarnya berkat. Kamu tuh sudah tak bayar banyak, dengan upah tenung malah berkati. Aku tidak bisa. Yang diucapkan taruh Tuhan dalam mulutku, yang aku ucapkan. Oke, pindah puncak gunung yang lain, pindah puncak gunung yang kedua. Mau ngutuk nggak bisa, keluarnya berkat lagi. Ngamuk balanya, kamu kan udah tahu mungkin jangan berkati, malah diberkati. Nggak bisa. Pindah ke puncak gunung yang lain, mau berkati, keluarnya mau ngutuk lagi, keluarnya berkat lagi. Dan akhirnya si Balak marah sama dia. Sudah nggak tahu lah, pergi sana kamu. Karena aku udah bilang, aku tidak bisa mengutuk apa yang sudah diberkati. Dan atas nasihat Bileam, kitab Bilangan berkata, Bileam ngomong sama Balak, Balak, kamu pingin menghancurkan Israel, gampang. Gimana? Masukkan perempuan-perempuan Midian ke kemah Israel supaya mereka berzina. Siapa bilang berzina tidak mengandung akibat? Hah? Bileam berkata apa? Masukkan wanita-wanitamu yang cantik ke kemah Israel supaya mereka berzina, supaya Tuhan jadi musuh mereka. Dimasukkan perempuan Israel berzina, Tuhan marah murka, 20.000 orang mati. Atas apa? Nasihat Bileam. Tuhan murka kepada Bileam, ngomong sama Musa, bunuh itu nabi satu itu, jahat. Saudara, pengurapan di kepala nggak ada hubungannya pengurapan di dalam. Kau bisa sangat diurapi, tapi hidupmu bisa jahat, sesat hatimu, kalau engkau tidak pernah diubah dengan roh Allah dalam dirimu. Dan Alkitab menulis, Yosua membunuh Bileam, dibunuh. Dan hari ini di mana Bileam, Pak? Neraka lah. Ditulis Alkitab berkali-kali, jangan sesat seperti Bileam. Loh, mungkin saya waktu itu, saya punya teman yang hari ini di Amerika. Tanya sama Pak Petrus Agung, Pak, loh Pak, Bileam itu kan disuruh Tuhan boleh, kok Tuhannya habis itu marah? Hari ini saya tahu. Saya cerita ke saudara, saya ngerti kan hatinya Tuhan bagaimana kan. Dari awal kan sudah ngomong, apa yang sudah diberkati jangan kutuk. Siapa yang di rumahmu? Siapa yang bermalam di rumahmu? Kok kamu kumpul sama dia? Ya, Tuhan itu sudah ngomong, dablek. Kalau saudara dablek, silakan. Silakan. Tapi tanggung sendiri akibatnya. Saya baca ini berkata Tuhan, kalau tidak belajar kenal hatimu, gawat hati ini, jahat. Yang harus engkau develop adalah pengurapanmu di dalam. Ini yang bisa merubah hidupmu. Dari orang yang suka porno, suka berzina, tiba-tiba kau lapar, kau haus akan Tuhan, kau pengen Tuhan, kau cinta Tuhan. Ini ngubah. Itu yang di dalam, bukan yang di atas. Terakhir. Sudah jam 18.48. Kalau enggak selesai nih. Contoh terakhir siapa, Pak? Contoh yang terakhir. Lihat bersama-sama satu pribadi yang mengerikan bernama Simson. Saudara, Simson itu memerintah Israel 20 tahun. Dan Simson itu adalah nasir. Dari kapan, Pak? Dari rahim mamanya. Karena mamanya tidak bisa punya anak dan akhirnya diberi anak. Dan akhirnya punya anak bernama Simson. Tuhan bicara, malaikat menemui papa mamanya ngomong, jangan dicukur rambutnya ya, karena dia nasir, dia pilihanku. Dari kandungan kamu gak boleh minum alkohol, kamu tidak boleh melakukan yang najis, karena anak ini akan aku pakai luar biasa. Saudara dengar baik-baik, pilihan panggilan Tuhan dalam hidupmu itu akan turun dan tidak akan ditarik. Tolong keluarkan ayatnya. Roma 11 ayat 29. Setelah itu saya ceritakan tentang Simson sebentar, kita akan selesai. Saya tahu ini materi tidak mudah,
Tapi saya berharap memberkati saudara. Jangan karepmu dewe. Pokoknya Tuhan harus dia, harus dia, harus dia. Silahkan. Kalau Tuhan udah ngomong silahkan, itu bukan boleh. Karepmu. Bayar sendiri. Saudara lihat di Roma 11:29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan. Apa itu Pak artinya? Artinya adalah karunia dan panggilannya. Tuhan tidak menarik pengurapan dan calling can never be withdraw. Nggak ditarik. Sekali engkau diurapi, nggak ditarik. Bejanamu kotor, engkau ngerusak. Ini pengurapan nggak ditarik loh. Gawat nggak? Gawat. Kalau engkau tidak ngerubah, minta Tuhan ngerubah dalammu, tiba-tiba saudara bisa merusak dan kau tetap diurapi. Sebab Tuhan tidak menyesali God's gift, karunianya, dan His call, panggilannya, tidak pernah ditarik kembali. Contoh terakhir, Simson. Simson ini Nasir. Hakim-Hakim 16, 19 sampai 20. Ini terlalu panjang. Saya ceritain aja. Tiba-tiba Simson, Alkitab berkata dia jatuh cinta kepada seorang wanita di Hakim-Hakim 16. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, ini pelacur, lalu menghampiri dia, tidur. Ini Nasir, ini God's anointed, ini orangnya diurapi Tuhan. Ayat 1 berkata, dia melihat seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ketika diberitahu kepada orang di Gaza Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh Simson. 3. Ini Simson lagi melacur nih. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu, dicabutnya semua beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkat ke atas puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Saudara tahu gerbang kota Israel, kalau saudara pernah pergi ke Israel, saudara itu gerbang warna biru itu, saudara lihat pintu gerbang kita biru itu lebih tinggi lagi. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara masuk pintu gerbang apa, itu dijebol, bam, pakai pengurapan. Tapi habis apa? Habis melacur. Kok bisa? Diangkat, dibawa naik ke kota Gaza. Pengurapan terjalan. Setiap calling pengurapan yang Tuhan dalam dirimu tidak pernah ditarik. Dalammu boleh kotor, pengurapan tetap jalan. Itu yang Samuel ngomong, kamu akan berbuat apapun tapi bisa ngerusak. Kalau Tuhan sudah gak tahan, nanti seperti Nabi tadi, aku bawa dia pulang, dia mati kecelakaan, dia bangkitkan istrinya karena dia sudah terlalu merusak. Aku bawa pulang. Ayat ini, Simson ketemu perempuan sundal, berzina, gerbang jebol. Ini gak bertobat. Ini hanya pengurapan panggilan di atas kepalanya dia. Orang ini tidak pernah berubah hidupnya. Ayat berikutnya, pasal 16 ayat 4. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan di lembah Sorek yang namanya Delila. Loh. Ayat 4. Nama Delila artinya kelemahan.
tidur lagi sama perempuan lain. Dan Alkitab berkata, perempuan ini menundukkan Simson di dalam pangkuannya. Dan ngomong gini, Simson, rahasiamu tuh apa tuh ya? Yang rahasiamu tuh apa? Kalau aku dipatok rambutku dengan 7 jalin, aku akan menjadi lemah. Simson, dia ditidurkan di pangkuannya, tertidur Simsonnya. Simson kok disergap, langsung serbu. Seperti yang sudah bam, dia bangkit berdiri, pengurapan jalan. Lu gawat gak? Dan itu terulang berapa kali Pak? Terulang 3 kali. Habis berzinah, pengurapan jalan. Habis berzinah, pengurapan jalan. Habis berzinah, pengurapan jalan. Terulang 3 kali. Tapi lihat ayat ini baik-baik. Perhatikan baik-baik. Pasal 16 ayat yang ke-16. Saya sudah tulis di situ. Hakim 16 ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia tidak dapat lagi menahan hatinya, sehingga ia mau mati rasanya. Ayat 16 ayat 16. Maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya kepadanya. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhlah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari. Ini yang keempat, saudara. Sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, lihat nih, dia ngomong ini, seperti yang sudah-sudah, yang kuning nih, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan aku akan meronta lepas. Lihat ayat ini. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ini gawat. Kok boleh diurapi, tapi roh Tuhan tinggalkan saudara. Itu terjadi dalam hidup Simson, itu terjadi dalam hidup Saul. Begitu roh Allah meninggalkan Simson, dia kehilangan kedua matanya. Dia harus bayar dosanya. Bejana yang kotor tidak mau berubah ini, tetap pengurapan di atasnya tetap luar biasa. Dia harus bayar pakai matanya. Dia harus masuk dalam penjara. Dia harus jadi tukang lawak, menggiling gandum sehari-harian. Dan dia dirantai dengan besi. Dia kehilangan calling, dia kehilangan panggilan, dia kehilangan urapan, dia kehilangan mahkota. Oh enggak apa-apa Pak, seperti yang sudah-sudah aku berzina enggak apa-apa. Jangan sampai roh Tuhan tinggalkan saudara. Saya paling takut Tuhan meninggalkan saya. Oh, katanya akan menyertai selama-lamanya Pak. Kalau kamu nyakiti terus, lama-lama gak tahan Tuhan. Betul? Coba saudara nyakiti orang itu terus, orang itu akan pasti menghindar. Kalau kau sakiti roh Allah terus, sakiti terus, pergi gak? Pergi gak saudara? Pergi. Mana contohnya Pak? Yudas nyuri terus. Dia jual Yesus. Roh Allah tinggalkan dia. Mati bunuh diri. Saul nyakiti Tuhan terus. Roh Allah tinggalkan dia. Simson tetap diurapi, tapi nyakiti terus. Dan Alkitab berkata, tetapi tidak diketahui bahwa Tuhan meninggalkan. Saudara dengar ini baik. Kalau roh Allah turun dalam hidupmu, ketok, semua orang bisa lihat. Wow. Tapi kalau roh Allah meninggalkan saudara, saudara tidak tahu. Orang lain hanya lihat buahnya. Sudah tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Saya berdoa saudara tanggap ini. Khotbahnya pun tadi pagi dan ini.
Apa yang bisa membuat engkau longevity? Tulisan ini, kau tetap awet di depan Tuhan. Umurmu panjang, durasimu panjang, engkau tetap permanen, engkau tetap panjang umur dan abadi. Apa yang bisa membuat engkau tetap bertahan dan panjang umur? Cuma satu, pengurapan di dalam. Kau lapar, kau haus, kau cinta, kau gila-gilaan dengan Tuhan. Itu yang ngubah saudara. Amin. Jangan terkesima dengan orang di mimbar. Ya kalau diurapi ya pasti luar biasa. Kalau diurapi ya pasti peka. Pastilah. Itu untuk melayani jemaat kok. Tapi apakah berpengaruh dalam hidupnya? Kadang saudara ketemu karakternya, aduh, saudara bisa menangis. Nah, kalau orangnya begitu gimana Pak? Dia akan berhadapan dengan Tuhan. Aku tidak kenal engkau, hai pembuat kejahatan.